Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati para guru yang hadir. Mobil khusus ada guru kita Al-Mukarram Ustaz Jo Maulana, ada guru kita Ustaz Bazi Ali, ada guru kita Akhil Salih Ustaz Rusdi SPDI, ada guru kita Ustaz Ahmed, serta asatidah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu namanya karena nggak tahu semua nama. Tapi yang pasti mudah-mudahan Allah sehatin badannya, Allah panjangin umurnya, Allah berkahin kehidupannya. Juga sahibil musibah Bang Ponco dan keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah tambahkan kesabaran dan ketabahan. Dan mudah-mudahan almarhumah, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya Allah menjadi jannah. Seluruh jamaah yang hadir di malam yang ke-7 ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sering saya sampaikan. Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Intinya adalah dipanggilnya jiwa yang tenang itu sebab dia ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya. Jadi orang yang mau masuk surga harus Allah ridho kepadanya. Masih ada yang dikeluarin? Masih ya. Dan Allah ridho kepadanya, dia pun ridho kepada Allah. Kenapa kita harus ridho kepada Allah? Sampai-sampai kita selalu bilang begini, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Raditu, aku ridho, aku senang. Raditu billahi robba, Allah itu Tuhanku. Kemudian Islam agamaku, Nabi Muhammad adalah Rasulku. Ini kita senang kepada Allah, tapi kan pertanyaan besarnya, Allah senang gak sama kita? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Zaidul Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, inna allaha khabbaha falatan fi talatin. Allah sembunyikan 3 hal pada 3 hal yang lain. Apa yang disembunyikan pertama itu, hadirin yang dirahmati Allah, khobbaha Allah simpen ridhahu fi ta'ati. Allah simpen, sembunyikan ridhonya itu di dalam ketaatan seseorang. Fala tahqiru min ta'atihi syai'a. Maka kalau orang kepengen dapat ridhonya Allah, jangan pernah meremehkan ketaatan, bahkan sekecil apapun ketaatan itu. Fala'alla ridhahu fihi, karena bisa jadi ridho Allah itu ada pada taat-taat yang kita nggak paham. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, umum kita kan nggak pengen punya cinta itu bertepuk sebelah tangan, ya. Yang namanya tepuk sebelah tangan bunyi apa enggak kira? Kita demen banget sama orang, itu orang gede banget sama kita.
Ya kan nggak enak. Bahkan cenderung orang yang hanya sekedar mencintai tanpa dicintai, cenderung orang ini minal khosirin, rugi dia. Apa aja udah kita beliin, apa aja udah kita kasih, tapi balasannya hanya sakit hati. Itu kan begitu. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cara kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, lakukan ketaatan meskipun ketaatan itu kita anggap hal yang remeh. Ini sering kita sampaikan. Tabasumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Jadi bang senyum kan perkara kecil. Di bahasa kita timbang nyengir loh, nggak bisa. Cuma kan ternyata senyum itu susah. Apalagi urusan banyak yang nagih sering. Enak gak senyum? Ya betul-betul pahit kan? Yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, orang yang kepengen Allah ridho kepadanya, ya, Allah pengen dia ridho kepadanya, setiap ketaatan dia harus lakukan dengan segala hal yang menyenangkan. Maka lihat, orang yang ketika tawaf, baik itu haji ataupun umrah, putaran pertama, 2 dan 3 itu disunahkan untuk lari kecil. Putaran pertama 2, 3. Terus mana lagi? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dari Safa ke Marwah itu sebagai syiarnya Allah. Di situ kita diperintah saat sa'i untuk berlari kecil. Sambil baca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Itu Ustaz Martin apa insyaallah. Karena dia waktu umroh kemarin dia lari sambil megangin bukunya. Rabbighfir warham. Jatuh lagi bukunya. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh lari juga, kenapa? Supaya terlihat semangatnya. Di dalam kitab fikih, beberapa kitab fikih yang saya baca misalnya Al-Fiqhul Islam wa Adillah, di dalam bab makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan di kala sholat itu adalah apa? Orang yang terlihat malas-malesan sholatnya itu dibenci oleh Allah. Ya kan ada orang yang sholatnya lemar gitu. Ya takbir romanya, ya nanggung banget ngangkatnya. Ya takbir romanya ngangkat tangan segan banget. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang menunjukkan hal yang tidak semangat dalam ibadah, orang tersebut hadirin yang dirahmati Allah nggak pengen ridha Allah berarti. Diperintah kita dalam perkara apapun urusan taat kepada Allah, satu buru-buru, yang kedua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala harus terlihat semangat. Ini berarti orang pengen dicintai Allah. Nggak ada orang cinta sama orang aja. Kita cinta nih, demen sama puan. Kita ngasih dia sesuatu, kita lemparin tuh, lu ambil syukur, gak bodo amat tuh. Demen gak kira-kira kita namanya itu? Enggak. Bahkan kadang-kadang orang ngasih bunga timbang setangkai, ya, itu sampai deprok-deprok bahasanya. Ini buat engkau. Itu subhanallah, menunjukkan bahwa orang itu sungguh-sungguh mencintai Allah. Jadi kalau kita bilang raditu billahi robba, saya senang Allah sebagai Tuhan saya, lah pertanyaannya Allah senang nggak punya kita? Kita cuma ngaku-ngaku senang, ya banyak orang kan kenal nggak sama
sama presiden pernah, presiden kenal sama kita. Ya, kenal nggak sama Bang Martin? Bodoh amat sih, nggak penting amat. Ada di rahmat Allah juga. Ya mau kenal ya mau enggak ya, nggak jaminan surga juga. Nggak mau minjem duit kayak itu. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu, harus terlihat kesungguhan. Apalagi kita ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, terlihat jalan kita tuh seger. Ya, maka Rasulullah itu kalau jalan luar biasa, dibilang tergesa-gesa enggak Rasulullah. Tapi memang cara Rasul kalau jalan itu cepat. Ini kan kita mau ngaji jalannya lemah. Dalam botol aqua ditendang-tendang. Dia banyak langkahnya. Orang kalau udah sambil jalan nendang-nendang botol aqua kira-kira malas apa rajin orang. Mendasar pemulung repot. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tunjukkan toh nyatanya ketika Allah kasih kita nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika Allah kasih nikmat kepada kita, maka apresiasikan atau apa namanya? Sungguhkan rasa nikmat itu fahaddits dengan cerita atau dengan ekspresi yang baik. Orang kalau dikasih sesuatu dia nyengir, itu berarti dia demen. Orang kalau sembahyangnya cemberut saja, udahnya jelek cemberut, kan ini parah, berarti jelek. Ini hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur kepada Allah, dia tunjukkan kesenangannya. Kenapa waktu? Sebab ibadah itu nikmat, hadirin. Orang tua kita dulu nih, orang tua kita kalau udah dengar suara adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah udah datang waktu sholat lagi. Tuh orang dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buset udah ajan lagi aja ya. Orang sekarang. Komido ya. Kalau orang sekarang. Ya, orang dia salat asar setengah 3, salat zuhur setengah 3. Pantas ajan cepat banget. Salat asar setengah 6, pantas maghrib cepat banget nyampe. Ini ma'asyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bisa jadi Allah sembunyikan ketaatan ridhonya Allah pada taat-taat yang bahkan ketaatan itu kecil. Nih, ketaatan kayak begini. Mungkin kita anggap, ntar juga bisa malam ke-7, ntar juga kalau ngomong, ntar kali malam ke-40. Kan gitu kita kadang-kadang. Bahkan yang lebih ekstrim, kadang-kadang kita milih-milih, datang malam 3, 7, 40, cepet. Tahu buat ada berkah. Ganjil kayaknya. Ganjil. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Iya, katanya malam-malam ganjil itu kan khairu min alfi syahr. Lebih baik dari bulan itu. Pala lu itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun lakukan, jangan pernah fala takut, jangan pernah meremehkan min ta'atihi syai'ah, sekecil apapun ketaatan itu. Di rumah apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Kita kadang-kadang di rumah mentang-mentang sebagai suami yang punya bini nih, ya. Ya namanya suami kan punya bini. Ya. Kadang-kadang kita cuma berharap nih bini dapat ridho kita doang, padahal bagaimanapun ketika kita katakan, "Hei bini, saya ini suami adalah pintu surga engkau." Ya. Pintunya udah rombeng, ya. Ada pada oblak begitu. Atau misalnya suami kunci surganya istri.
maka si istri itu pintu surganya suami. Sebisa mungkin kita bantu bini kita. Dia masak, kita bantuin ngabisin masakannya. Lah kan kita bantu. Dan subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Sekecil apapun ketaatan kita, berbuat baik sekecil apapun perbuatan baik itu, bisa jadi justru malah yang kecil itu ketaatan Allah dikasih besar. Ridhonya Allah dikasih besar. Kalau kita udah demen sama Allah, ridho sama Allah, Allah pun ridho sama kita, hadirnya dirahmati Allah, udah enak urusan. Dunianya tenang, masuk surganya gampang. Nggak pakai ditanya banyak-banyak, nggak pakai ditanya banyak-banyak, masuk ke alam barzah, nggak pakai tanya menrobuka man. Kalau lu udah masuk kan? Keluar lagi kan? Lu martin kan belum? Ya hadirin dia lagi salah dulu dia malam 7. Ya hadirin. Jadi ridha Allah itu penting. Ridhonya Allah itu pula hadirnya dirahmati Allah bisa kita dapatkan dari beberapa ridho makhluknya. Nabi sampaikan ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya pun ada pada murkanya orang tua. Nah pertanyaannya, kita udah dapat ridho dari orang tua belum? Ya Allah, belum. Kenapa orang tua udah nggak ada? Belum sempat minta ridho, orang tua udah nggak ada. Lalu bagaimana kemudian kita bisa dapat ridho dari orang tua? Minimal tiap hari dan doain. Sebab makanan orang di alam barzah, di dalam kubur itu orang tua bukan dia berharap ditanamin di samping kuburannya pohon, bukan berharap kuburannya dimarmerin, bukan. Memang dia tempat nongkrong dia di situ kan, bukan. Lalu apa doa kita? Ketika kita doain Allahumma ghfirlahu atau Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu'an, Allahumma warhamhu wa'afin Allah, atau baca doa Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu orang tua yang di alam barzah, di alam kubur, dia cerita sama teman-temannya, tuh anak gua tuh yang doain. Oh itu anak tuh, ya Allah, tiap hari doain, iya pantas dan nyengir mulu di kuburan. Orang tiap hari dapat kiriman. Anak lu mana? Tuh di pos ronda. Itu sampai emang yang bilang cekik-cekik itu anak gua. Ya dirinya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas muka lu bengap begitu. Ya digede-gede mulut, digede-gede mulutnya suara. Masya Allah. Jadi ridhonya kita kepada Allah harus kita raih ridhonya Allah untuk kita dengan ketaatan apapun yang bisa kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang hari ini kita bisa bersodakoh dengan sesuai kemampuan kita. Lagi kagak gablet bisa. Tadi minimal yang nyiram orang senyum. Asal ada orang nih ya. Jangan nggak ada orang yang nyerah, jangan ngeri-ngeri dikit. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang sekecil apapun, bahkan di masa lalu, ya di masa lalu ada banyak orang yang memang sengaja menyediakan air minum, di pinggir rumahnya supaya orang yang lewat itu ngambil minuman dari situ. Subhanallah. Kali kalau kita mau ikut apa namanya sekarang tuh lagi apa Jumat berkah lah, kalau nggak sanggup nasi box, ya boxnya kasih.
Ya apapun yang kira-kira bisa manfaat. Kalau di Mekah, di Madinah banyak orang sodakoh timbang 1 butir kurma. Ya karena generasi. Jadi kasih sebutir. Ada kadang-kadang 3, jarang dia ngasih 3 kilo. Nah. Ya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking apa? Sebisa mungkin dia taat kepada Allah dengan cara sedekah semampu. Hidupin sunnah itu bagian dari cara kita bisa mendapatkan ridho Allah. Mana sunnah yang kita bisa lakukan? Tahajud mungkin berat buat saya. 2 kalau begitu. Ya kalau udah pagi mah tahu sendiri saya sibuk banget kerja. Paling tidak minimal qobliyah ba'diyah. Nggak sanggup qobliyahnya ba'diyahnya sebelum sholat fardu kita nggak sempat sholat sunnah, habis sholat fardunya nggak sempat juga misalnya sholat sunnah mutlak dah yang kapan aja boleh kita kerjain 2 rakaat. Males banget rasanya hidupin tuh, nggak usah pakai berdiri, duduk masih boleh sholat sunnah. Orang kebangetan banget sholat sunnah timbang sebentar 2 rakaat. Kalau sekiranya lama, takut lama, cari surat yang pendek kita baca. Bahkan kalau sholat sunnah boleh 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Kan gampang, cepat. Dibangun doang dengan subhanallah. Rakaat kedua kita bangun bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu Akbar. Timbang 1 ayat atau minimal Yasin dah, nggak apa-apa. Begitupun ketika sholat sunnah sudah kita lakukan, hidupin bacaan Quran kulla yaum minimal fi kulli yaumin ayatan. Tiap hari 1 ayat. Hadirin, ayo belajar sama-sama. 360 hari dalam 1 tahun. 360 hari. Sebulan 30 hari. Seminggu berapa hari? 7 hari. Ayo kita baca Quran. Kalau nggak bisa tiap hari 1 ayat, minimal kita bisa baca ayat dalam 1 minggu itu 7 ayat. Ya, benar-benar baca tuh ya. Kita buka yang namanya yang namanya baca itu kita buka. Atau minimal baca Al-Fatihah itu 7 ayat. Ashabul Marhani. Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Maka baca Al-Fatihah. Selama ini kita baca Al-Fatihah kan karena ada dorongan Fatihah, baru kita baca Al-Fatihah. Kalau nggak ada yang mimpin, jarang kita buka Quran kemudian kita baca Al-Fatihahnya, jarang. Bahkan maaf Ustaz tuh jarang di kamar banget. Ya belah bisa maaf. Iya lah. Itu kan ada borongan doang ngaji Quran. Betul gue ngaji Quran mulu nggak ada borongan tanah merah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini penting baca Quran. Nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Hadis lain Nabi sampaikan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Intinya baca Quran dan semampu kita. Baca Quran. Zikir kita lakukan. Maaf. Dari sekian sholat yang kita lakukan dalam 1 minggu, 1 hari kita lakukan 5 waktu. Ya, 5 waktu. Dalam seminggu kira-kira kita zikir selesai sholat berapa banyak? Berapa sering? Bisa jadi ternyata orang selesai sholat itu langsung doa. Selesai langsung doa. Bahkan kepake doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung megang handphone. Ini orang kita biasanya. Ada rahmat Allah. Bagaimana mungkin Allah demen sama kita? Kita cara demennya sama Allah belum pas. Ayo perbaiki cara demen kita.
Toh nyatanya kita lihai, demen sama orang kita pinter banget, nyenengin orang yang kita demenin kita pinter banget. Tiap malam minggu ya, wawancara dulu ya, wawancara kita datang, kadang-kadang bawa martabak dia kita bawa. Ya subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Yang kedua, hadirnya rahmat Allah, hamba Allah sembunyikan sukhtahu, kebenciannya, kemurkannya Allah di maksiatnya, pada tiap kemaksiatan. Fala tahqiru, jangan sekali-kali kau remehkan min maksiat ini. Jangan kau remehkan maksiat itu meskipun maksiat itu kecil. Maaf, biasanya umum kita kalau hal-hal kecil itu kita anggap remeh. Hadirin, dosa yang kita remehkan, dosa kecil yang kita remehkan, maka dosanya itu menjadi dosa yang besar. Misalnya kalau zaman dulu kita lewat di kebun orang lagi musim rambutan, ya kita ambil nih tibang 2 misalnya, ya mandua, ada dia gitu tuh ya, mandua itu umum orang kita bilang gitu, tibang begini ilokan garedok ya. Gara-gara 2 rambutan, bukan 2 biji dah, 2 rambutan itu bisa mencegah kita untuk masuk surganya Allah. Hadirin ingat ya, Nabi waktu lewat kuburan ada teriakan di dalam kuburan orang yang disiksa. Ternyata ketika Nabi diberitahu orang ini apa sebabnya mereka bisa disiksa, salah satunya hadirnya rahmat Allah, gara-gara dia nggak cermat, nggak teliti saat pipis, maka pakaiannya itu kena cipratan, dipakai sholat. Gara-gara cipratan air kencing, dia diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pengurusan kecil, apalagi kayak gosok tuh. Apa sih gosok? Gosok itu pakai sendal orang, pakai punya orang ya, kita balikin lagi, kita nggak bilang. Nih kita biasanya kalau di masjid kayak di musola kayak di majlis kayak kita mau wudhu nih pakai sendal orang, nggak jepit malah jelek banget tuh sendal. Kita pakai, hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak bilang sama orangnya, bakal kita balikin itu sendal. Maka ini namanya gosok, itu hukumnya haram, dosa. Ya, ini hadirin rahmati Allah, jangan pernah meremehkan maksiat sekecil apapun. Maka sekalipun kita misalkan ingat tentang kemaksiatan kita, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, mintalah ampun kepada Allah, karena bagaimanapun besarnya dosa kita, insya Allah lebih besar ampunan Allah. Ada lagi yang model-model tuh orang mana yang ketika dia bilang, sekarang mah maksiat biarin dah, ntar gue tua waktunya gue taubat. Kalau hidupnya sampai tua, kalau enggak, orang yang sudah menyatakan demikian, bisa jadi ketika Allah panjangkan umurnya sampai tua, Allah enggak terima taubatnya. Kenapa? Dari awal dia sudah meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sampaikan dalam taklim, orang yang jangankan perkara wajib, ngeremehin sunnah saja itu dosa. Nggak boleh orang bilang, bang sunat gampang lah, bisa kapan-kapan dikerjain. Nggak bisa gitu. Kalau emang malas, diem aja udah. Kenapa nggak sunat? Ya belum, masih segan aja ngerjain. Tapi kalau ngeremehin tibang sunat, nah ini dosa. Maka jangan